Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Prastowo dengan NIM 2300180072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dari mata kuliah KDJK dengan judul VPN atau Virtual Private Network. Pendahuluan, di sini saya ingin melakukan pembahasan komprehensif tentang VPN atau Virtual Private Network dalam era digital saat ini. Keamanan jaringan menjadi prioritas utama bagi individu maupun organisasi. VPN hadir sebagai solusi teknologi yang memungkinkan komunikasi aman melalui jaringan internet yang tidak aman. Bagian pertama itu fungsi utama VPN dalam keamanan jaringan. Definisi VPN itu sendiri adalah teknologi yang menciptakan koneksi aman dan transkripsi antara perangkat pengguna dengan jaringan lain melalui internet, seperti terowongan pribadi di tengah jalan raya umum yang ramai. Ini adalah fungsi pertama, yaitu bisa untuk menginskripsikan data. Dia bisa mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, serta melindungi informasi sensitif seperti password, data finansial, dan komunikasi bisnis. Lalu kedua itu, fungsinya adalah buat tunneling. Itu membuat terowongan yang virtual yang aman melalui jaringan publik, memastikan data hanya dapat diakses oleh pengirim yang penerimanya sah. Lalu ketiga ini adalah autentikasi. Yaitu berguna untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses. Lalu menggunakan berbagai metode seperti username atau password, sertifikat digital, atau multifaktor authentication. Lalu keempat ini adalah penyembunyian identitas. Yaitu gunanya untuk menyembunyikan alamat IP asli pengguna, memberikan alamat IP dan server sebagai identitas semu. Lalu bagian kedua ini adalah protokol VPN dan tingkat enskripsinya. Dari analisis protokol VPN yang diberikan, kita mendapatkan ini adalah dari deskripsi dari protokol-protokol tersebut. Pertama itu adalah point-to-point tunneling protocol. Dia memiliki enskripsi 128 bit yang itu relatif lemah. Tapi dia memiliki kecepatan tinggi, tetapi juga dia memiliki keamanan yang rendah dan mudah diretas. Statusnya itu sudah usang dan tidak direkomendasikan. Lalu kedua adalah layer 2 tunneling protocol yang menggunakan IPsec dengan IS 256 bit. Kecepatannya sedang, keamanannya tinggi. Catatan sering dikombinasikan dengan IPsec untuk keamanan optimal. Lalu ketiga ada OpenVPN, yaitu enskripsinya itu menggunakan IS dengan 256 bit dengan RSA 2048 bit. Kecepatannya itu sedang hingga tinggi. Untuk keamanannya sangat tinggi. Keunggulannya itu yaitu open source, fleksibel, dan sangat aman. Lalu keempat ini adalah Telnet. Telnet ini tidak memiliki enskripsi. Statusnya pun bukan protokol VPN. Ini protokol jaringan yang lama yang mengirim data dalam bentuk plain text. Dari pertanyaan yang diberikan itu, protokol VPN dengan enskripsi tingkat tertinggi adalah L2, Layer 2 Tunneling Protocol, dan OpenVPN. Lanjut ke bagian ketiga. Keuntungan dan keterbatasan VPN. Dari beberapa yang diberikan, ini yang pertama adalah akses konten terbatas geografis. Itu merupakan keuntungan VPN, itu melewati geoblocking, mengakses layanan streaming dari negara lain, mengakses website yang diblokir di wilayah tertentu, serta juga perlindungan data pada jaringan publik. Itu melindungi data di WP publik, mencegah man-in-the-middle attacks, enskripsi komunikasi sensitif. Dan ketiga itu penyembunyian alamat IP, juga menjaga privasi online, mencegah tracking oleh advertiser, melindungi dari serangan berbasis lokasi. Lalu keempat ini adalah pengurangan bandwidth jaringan. Itu bukan merupakan keuntungan VPN. VPN justru dapat mengurangi kecepatan internet, mengeskripsi, dan routing tambahan membutuhkan overhead. Penjelasan saya itu mengapa pengurangan bandwidth bukan keuntungan. VPN menambahkan lapisan enskripsi dan routing yang memerlukan proses tambahan. Data harus dienskripsi, dikirim ke server VPN, dideskripsi, lalu diteruskan ke tujuan. Proses ini mengkonsumsi bandwidth tambahan dan dapat memperlambat koneksi internet, bukan mengurangi penggunaan bandwidth-nya. Lalu ke bagian keempat ada evaluasi pernyataan VPN. Pernyataan pertama itu VPN dapat membantu akses jaringan lokal perusahaan secara aman dari lokasi remote. Itu benar. Ini adalah fungsi utama VPN untuk remote access. Memungkinkan karyawan bekerja dari rumah dengan aman dan menyediakan akses ke server internal dan printer dan sumber daya perusahaan. Lalu pernyataan kedua yaitu menggunakan VPN akan menghilangkan resiko serangan phishing sepenuhnya. Itu salah. VPN tidak melindungi dari phishing. Phishing adalah serangan social engineering yang memanfaatkan kelengahan pengguna. VPN hanya melindungi transmisi data, bukan mencegah pengguna mengklik link berbahaya.
Lalu ke bagian 5, ini adalah cara kerja VPN pada WiFi publik. Berikut ini adalah skenario tanpa VPN. Perangkat terhubung langsung ke WiFi publik, lalu data dikirim dalam bentuk yang dapat dibaca, hacker dapat melakukan paket sniffing dengan informatif, sensitif, akhirnya dapat dicuri. Bila kita menggunakan VPN, perangkat terhubung ke WiFi publik, VPN klien mengekskripsi semua data transkripsi dikirim ke server VPN, lalu server VPN akan mendeskripsikan dan meneruskannya ke tujuan. Responnya dikembalikan melalui jalur yang sama. Lapisan perlindungan itu menggunakan enkripsi end-to-end, data tidak dapat dibaca meskipun disadap. Tunnelnya aman, komunikasi melalui jalur terproteksi, lalu ada IP masking itu agar identitas asli tersembunyi, lalu DNS protection mencegah DNS hijacking. Bagian ke-6, perbandingan OpenVPN versus PPTP. Berikut ini adalah dapat dilihat ini sebuah tabel untuk perbandingan dari keamanannya, enkripsinya, performanya, stabilitasnya, firewall bypass, platform support dan konfigurasi serta rekomendasi. Analisis keamanan saya itu OpenVPN menggunakan SSL atau TLS yang sama dengan HTTPS, hampir tidak mungkin diretas. Lalu PPTP memiliki kerentanan yang telah diketahui dapat diretas dalam hitungan hari. Lalu dalam analisis performa, OpenVPN sedikit lebih lambat karena enkripsi yang kuat. Tetapi PPTP lebih cepat karena enkripsi minimal tapi tidak aman. Lalu bagian 7, implementasi VPN perusahaan. Langkah pertama, kita bisa melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan. Itu dimulai dari identifikasi jumlah pengguna remote, tentukan bandwidth yang dibutuhkan, lalu evaluasi tingkat keamanan yang diperlukan, setelah itu analisis anggaran dan resource. Setelah semua itu telah terpenuhi, kita lakukan ke langkah 2, yaitu pemilihan solusi VPN. Untuk VPN hardware, kita bisa menggunakan Cisco ASA, Fortinet dan FortiGate, atau SonicWall. Lalu VPN untuk software itu bisa menggunakan OpenVPN, Microsoft SSTP, dan WireGuard. Lalu Cloud VPN itu bisa menggunakan AWS VPN, Azure VPN Gateway, dan Google Cloud VPN. Langkah ketiga, kita desain arsitekturnya. Kita bisa menggunakan topologi jaringan VPN, yaitu site-to-site atau remote access. Penempatan server VPN, lalu kita konfigurasi firewall dan routing, backup dan redundancy planning. Langkah keempat, kita implementasi teknis. Untuk implementasi teknis, langkah pertama kita harus instalasi VPN server. Untuk itu, kita setup hardware dan softwarenya, konfigurasi network interface-nya, lalu install sertifikat SSL atau TLS-nya. Lalu kedua, kita konfigurasi keamanannya, setup user authentication, konfigurasi encryption protocol, lalu implementasi access control. Ketiga, client configuration, distribusi client software-nya, konfigurasi connection profile, user training, dan documentation. Langkah kelima, kita testing dan optimasi. Pengujian koneksi dari berbagai lokasi, load testing untuk memastikan performa, lalu penetration testing untuk keamanan, setelah itu di fine tuning konfigurasinya. Langkah ke-6, kita deployment dan monitoring, rollout bertahap ke seluruh pengguna, setup monitoring dan logging, implementasi update untuk support, lalu regular maintenance dan update. Langkah ke-7, maintenance dan evaluasi. Monitor performa dan keamanan, regular security update, audit complement checking, lalu capacity planning untuk pertumbuhan. Dari semua ini kesimpulannya itu VPN merupakan teknologi fundamental dalam keamanan jaringan modern yang menyediakan pertama enkripsi kuat untuk melindungi data yang sensitif, kedua tunnelingnya aman melalui jaringan publik, ketiga akses remote yang aman ke resource perusahaan, keempat perlindungan privasi yang menyembunyikan identitas. Namun VPN bukanlah solusi keamanan yang sempurna. Pengguna tetap harus waspada terhadap ancaman seperti phishing dan malware. Implementasi VPN yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, pemilihan protokol yang tepat, dan maintenance yang berkelanjutan. Untuk keamanan optimal, gunakan protokol modern seperti OpenVPN atau WireGuard, hindari protokol lama seperti PPTP, dan selalu komunikasikan VPN dengan praktik keamanan lainnya. Sekian, saya telah mempresentasikan hasil dari makalah saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.